أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena hari ini kita semua bangsa Indonesia tengah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, dan ternyata hari ini pula menjadi hari yang sangat penting bagi Pondok Pesantren Islamic Center LKC, karena terhitung hari ini 17 Agustus 2023, Pondok Pesantren Islamic Center LKC telah resmi membuka pendaftaran santri baru untuk tahun pelajaran 2024-2025, dan ada 3 program yang ditawarkan untuk tahun 2024. Ada pesantren internasional Azhari, ada pesantren kader ulama, dan juga ada program reguler. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita para pimpinan lembaga, dan akan saya perkenalkan satu persatu. Di samping sebelah kanan saya, Ustadz Agung Purwono, Kepala SMP LKC. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, hari ini sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, di samping beliau ada Ustadzah Miftahul Mitakolisa, Kepala KBTK LKC. Assalamualaikum, Ustadzah Mita. Salam Ustaz. Alhamdulillah. Ya, di samping beliau juga ada Ustadzah Rohmatin. Beliau adalah Kepala SD Alam Islami LKC. Assalamualaikum, Ustadzah Rohmatin. Ya. Baik, saya beralih di sebelah kiri saya ada Ustadz Gunanto Amintoko, Kepala SMA LKC. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan di samping kiri beliau ada Ustadz Ahmad Zulkifli, Kepala Urusan Pesantren Internasional Azhari. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Kemudian ada di samping kiri beliau lagi ada Ustadz Sohibul Mutakin, Kepala Urusan Pesantren Kader Ulama. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Dan yang terakhir ada Ustadz Arif Setiawan, Kepala Kepesantrenan Putra. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, kita akan berbincang-bincang dengan para pimpinan di Pondok Pesantren Islamic Center LKC ini. Bagaimanakah program-program atau ciri khas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Islamic Center LKC yang ditawarkan kepada masyarakat, yang sekali lagi pendaftarannya sudah kita buka mulai hari ini 17 Agustus 2023. Yang pertama, saya akan berbincang dulu dengan Ustadz Agung Purwono, Kepala SMP. Baik, Ustadz Agung, ini terkait dengan program-program yang ada di Pondok Pesantren Islamic Center LKC ini, ya tentu ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh santri atau siswa, ya di baik di tingkat SMP atau mungkin SMA, bahkan mungkin di SD pun juga dilakukan. Nah, kira-kira ini apa program-program atau kegiatan-kegiatan santri yang bisa diikuti bagi mereka yang mondok di Pondok Pesantren LKC? Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Samsul. Jadi ini kami sampaikan, ya mungkin tidak bisa keseluruhan ya menyeluruh, tetapi minimal ini nanti ada beberapa hal yang kita wakilkan untuk disampaikan di sini. Ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang kita sajikan ke anak-anak. Selain dari ini berbicara terkait mungkin target program ya, Ustaz, ciri khas selain dari hadis itu pasti ya, target hadis, kemudian mereka tahfidz Al-Quran. Nah itu pasti dengan nanti targetnya sekian-sekian itu sudah ada. Nah namun selain daripada itu yang bisa jadi untuk menjadi wadah aktualisasi mereka atau kreativitas santri di pondok itu, kita juga ada sekian banyak kegiatan. Salah satunya juga di setiap bulan kita itu juga mengadakan yang namanya panggung kreativitas santri ya. Jadi panggung kreativitas santri itu kita ikhtiarkan memang untuk dilaksanakan setiap bulan sekali. Nah itu apa kegiatannya? Anak-anak itu mengaktualisasikan kreativitas mereka, jadi mereka bisa eksplor, kemudian hasil belajar selama beberapa pekan, selama beberapa bulan itu bisa mereka wujudkan di sana. Dalam bentuk apa? Bisa melalui kegiatan drama,
drama bahasa Inggris, drama bahasa Arab, kemudian nanti ada kegiatan pentas puisi, ada lomba-lomba yang lain termasuk uji kecepatan hafalan. Nah, itu juga ada di sana. Jadi itu memang salah satu wadah untuk kreativitas mereka. Selain juga kita sebagai guru juga itu bisa jadi bahan evaluasi. Jadi anak-anak, oh ya, kemampuan mereka sampai di sini, sudah sampai di sini. Itu yang kaitannya dengan kegiatan yang untuk wilayah anak-anak untuk bisa explore, mereka bisa mengaktualisasikan kemampuan mereka. Nah, kemudian ada pula yang mungkin di luar juga ada ya, pramuka, kegiatan pramuka. Tapi di sini kita juga ada gimana pramuka itu kepanduan itu kita juga integrasikan dengan ulumuddin. Jadi itu mungkin yang berbeda dengan kemasan kegiatan pramuka di luar ya mungkin. Karena di sini ada porsi ulumuddin yang kita masukkan di kegiatan kepanduan. Nah, itu juga sering kita lakukan termasuk kenaikan tingkat. Kemudian yang kemarin juga selain daripada itu juga ada kegiatan kemah santri. Jadi ini terlepas dari unsur kepanduan, tetapi kita mengundang halayak umum semuanya, jamaah-jamaah, kemudian dari TPQ, dari unsur Madin, semuanya untuk hadir, Ustaz. Jadi kemarin insya Allah kalau tidak salah tidak kurang dari 2000 ya, hampir 2000 peserta yang meramaikan di kemah santri kemarin itu yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian ada LKSISKOT. Nah, itu yang memang wadah kepanduan. Jadi yang wadah kepanduan pramuka, HW itu semuanya kita kita adakan, kita laksanakan kegiatan di LKSISKOT. Nah, itu. Kemudian berikutnya ada kegiatan untuk aktualisasi kemampuan dakwah, karena di pondok ini juga ada baik itu mulai dari tingkat SD, PAUD itu roh dakwah sudah digelorakan di jiwa mereka, Ustaz. Jadi ketika dia di SMP SMA itu ada yang namanya kegiatan PDR ya. Jadi PDR, jadi program dakwah Ramadan itu nanti mereka akan kita kirim, kita tugaskan ke daerah-daerah, Ustaz, untuk ya memberikan menuangkan keilmuannya ya. Sembari mereka belajar, mereka juga belajar untuk dakwah di masyarakat juga. Itu dari SMP kemarin juga sudah ada. Mungkin ini juga bisa disambung dengan podcast-podcast yang sebelumnya ya. Ketika PDR kemarin kita juga ada liputan-liputan terkait kegiatan itu, bisa di browsing di YouTube ya untuk itu. Nah, mereka sudah kita kirim ke daerah-daerah mulai dari Kalimantan, kemudian di Lombok, di Jawa Timur menyeluruh, kemudian juga kemarin juga ada yang ke luar negeri juga. Jadi nanti detailnya bisa bisa ditelusuri di YouTube ya. Itu kita ada kemarin kita program broadcast untuk kegiatan PDR ini. Nah, kemudian selain daripada itu ada pengabdian masyarakat, Ustaz. Jadi kalau yang di ini mungkin wilayah kampus ya. Jadi wilayah kampus biasanya ada kegiatan pengabdian masyarakat. Namun di kita ini di sini mulai di SMA juga ada. Jadi di SMA mereka juga kita akan tugaskan selain dari PDR. Jadi kalau PDR itu di bulan Ramadan, nanti pengabdian masyarakat itu di luar bulan Ramadan. Jadi mereka juga sama kita turunkan untuk bertugas dakwah di masjid-masjid yang ada di masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian mungkin sebagai wujud aktualisasi selain itu apalagi kalau itu tadi untuk ulumuddinnya. Nah, ini kita ada wadah untuk yang karena di SMP SMA itu ada sains, ada IPA, ada praktek. Nah, kita ada integrated learning. Jadi integrated learning ini kita padukan kemudian menjadi satu tema kegiatan. Nah, itu juga menjadi salah satu referensi kegiatan mereka anak-anak untuk refreshing, kemudian juga mereka dapat ilmu. Ini kemarin di SD juga ada, nanti Bu Romanti insya Allah bisa cerita lebih detailnya. Jadi integrated learning ini mulai dari skup yang paling bawah, dari SD sampai mungkin ada ya integrated kegiatan keaktifan dari anak-anak, insya Allah ada dengan porsi PAUD. Nah, di kita juga ada itu. Kemudian Paskibraka. Jadi Paskibraka ini yang anak-anak barusan tampil itu, Ustaz. Jadi mereka tampil untuk di kegiatan puncaknya adalah di 17 Agustus. Nah, detail dari kegiatan cerita tentang Paskibraka ini insya Allah nanti juga ada link podcast sendiri dengan pembina-pembina Paskib. Ya, jadi itu bisa ditelusuri juga. Yang pasti di wilayah Paskibra ini kita lebih menekankan anak-anak untuk kemampuan mereka di PBB. Nah, selain daripada itu ada life skill ya, life skill dimana yang pasti anak-anak yang dari pesantren itu pasti kan ditunggu-tunggu kemampuan apa yang kiranya bisa dipakai untuk di masyarakat gitu.
Jadi anak-anak juga kita ajari life skill yang diprogramkan adalah tata busana, kemudian memasak sama peternakan. Jadi yang memasak ya kita sudah jalan beberapa kali, kemudian nanti yang pelatihan perikanan itu juga sudah kita laksanakan di Edupak ya. Jadi kegiatan life skill ini juga akan kita terus gencarkan, karena memang ini adalah salah satu bekal. Selain Ulumuddin, mereka sebagai dai juga harus punya keterampilan untuk dibekalkan terjun di masyarakat, Ustaz. Yang berikutnya ada asistensi lapangan, ini lebih ke SMA nanti juga. Jadi SMA itu selain dari pengabdian masyarakat, jadi ada PDR, pengabdian masyarakat, ada asistensi lapangan, Ustaz. Dimana kalau di luar mungkin anak itu diasistensikan ke guru dan sebagainya. Nah ini anak-anak yang di kelas 12 itu nanti juga mereka ada kegiatan, mereka nyantrik ya bahasanya itu ya, nyantrik kalau di pesantren ini ditempelkan ke beberapa guru atau mungkin di petugas-petugas yang ada di sini, yang ada di unit-unit tertentu. Itu mereka akan belajar kalau di perpustakaan bagaimana mereka mengelola unit perpus. Kemudian kalau di Elmat bagaimana mereka nanti belajar jadi wirausahawan, mengelola Elmat, penjualan dan sebagainya. Kalau di unit pendidikan nanti mereka diasistensikan ke guru masing-masing, gimana mereka belajar untuk ngajar dan sebagainya. Nah itu kita sudah cobakan, di mulai kelas 12 itu kita berikan mereka keterampilan untuk itu. Nah kemudian ada yang untuk secara umum ini mulai dari keseluruhan yang ada di Ponpes itu kita juga ada kuliah tamu, Ustaz. Jadi di LGC itu salah satunya adalah yang luar biasa adalah kita sering juga mendatangkan narasumber ahli dari luar. Misalkan untuk berbicara terkait dengan sejarah, kita juga mendatangkan pakar sejarah yaitu Dr. Tiar, biasanya kita undang beliau untuk berbicara di anak-anak. Kemudian berkaitan dengan jurnalistik pun kita juga tidak main-main. Jadi kita berikan porsi yang narasumber yang ahlinya. Biasanya kita panggil Ustadz Nuaim, beliau yang jurnalis nasional. Nah itu yang jurnalis senior itu beliau kita berikan wilayah untuk memberikan sharing pengetahuan ke anak-anak. Jadi ibaratnya berlapis-lapis, dari guru ini juga dapat, kemudian dari pakar narasumber yang merupakan pakar juga kita berikan. Nah itu artinya kompleks sekali ya kegiatan para santri ini ya, bukan hanya sekedar mengaji mereka di pesantren. Betul. Ternyata juga diajarkan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi bekal mereka ketika mereka nanti keluar dari pesantren. Betul. Baik, kita tahan dulu Ustadz Agung. Saya akan beralih kepada Ustadz Arif Setiawan ya, Kepala Kepesantrenan Putra Pondok Pesantren Islam Nusantara LGC. Baik, Ustadz Arif, tadi disampaikan oleh Ustadz Agung ternyata kegiatan mondok itu kan bukan hanya sekolah tentu ya. Nah, barangkali pemirsa juga perlu tahu bagaimana yaumiyah atau kegiatan harian santri, kapan mereka dibangunkan, kemudian sampai nanti mereka tidur kembali jam berapa, barangkali pemirsa perlu tahu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Jadi kami ingin informasi kepada semua pemirsa LGC TV maupun prospek wali santri yang ingin, calon wali santri yang memondokkan putranya. Jadi di Pondok Pesantren LGC ini benar-benar padat kayak gitu ya. Tadi seperti Ustadz Agung Purwono Kepala SMP tadi menyampaikan. Jadi dari pagi ke pagi lagi, insya Allah semuanya tertata dengan baik di sini ya. Tapi saya ingin kemukakan, ini selalu saya gaung-gaungkan di setiap kesempatan gitu, bahwa Pondok Pesantren LGC ini benar-benar pondok pesantren yang indikator-indikatornya udah kita aktualisasikan dengan nyata gitu ya. Jadi ada 4 ciri pesantren gitu ya. Yang pertama figur kiai, kemudian yang kedua penanaman tafakuh fiddin, kemudian yang ketiga penanaman kemandirian, dan keempat nomor 1 tadi figur kiai, nomor 2 penanaman tafakuh fiddin, ketiga penanaman kemandirian, penanaman ruh dakwah. Insya Allah tadi yang saya bilang Ustadz Agung tadi udah ada di situ, terintegrasi di situ ya. Jadi pondok pesantren, jadi saya informasi kepada setiap pemirsa bahwa pondok ini punya kiai ya, founding fathers-nya itu ya Ustadz Fatur Rahman ya Pak Kiai Haji Fatur Rahman. Meskipun kiai-kiai yang lain juga ada ya, kita punya 4 pengasuh, yang 1 sudah berpulang, yang ada Ustadz Mujib Fatur Rahman, ada Ustadz Khamin Tohari ya. Tapi beliau ini adalah kayak ruhnya begitu ya, yang memberikan sibgoh yang kuat begitu. Jadi
jelas ya, beliau ini sekarang menjadi ketua Dewan Dakwah Jawa Timur, jadi fikrohnya pesantren ini benar-benar fikroh dakwah, dan kita ingin siapkan anak-anak itu untuk benar-benar jadi kader-kader dakwah selanjutnya. Makanya setiap kegiatan harian maupun semester, mungkin per 3 bulan atau semester kayak gitu ya, itu semua mengarah ke sana, nanti diaktualisasi dari keempat-empatnya ke sana kayak gitu ya. Misalkan menanam tafukidin kayak gitu ya, benar-benar di LKS ini ditanamkan benar. Jadi sebagian besar waktunya santri itu digunakan untuk tafakubidin itu ya. Saya ambil contoh, kalau KPM itu mulai jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 3 siang ya, ada jeda 1 jam di jam 11 sampai jam 1 itu ya. Sisanya itu adalah sebenarnya penanaman tafakubidin itu, yang kalau subuh ada taklim, kemudian pada asar ada taklim, kemudian di sela-sela isya dan maghrib ada taklim juga. Kemudian sisa-sisa waktu dan sebagainya tadi itu penanaman kemandirian, kemudian penanaman ruh dakwah dan sebagainya. Jadi benar-benar waktu itu terencana dengan baik di sini ya. Baik, karena yang ditanyakan tadi terkait dengan program Yaumiyah, ya program Yaumiyah kami di pesantren LKS ini dimulai dari pukul 3 pagi ketika kami membangun anak-anak. Dan kami ini punya beberapa sayap yang akan mengondisikan keadaan pesantren ini. Dari sayapnya santri kita punya yang namanya Mudabir on Duty, itu senior-senior kelas 11 dan 12 yang kita amanai untuk menjadi petugas piket harian. Biasanya ada 8 orang di putra, ada 10 orang di putri. Kemudian di sayapnya asatid ada namanya AOD, asatid on Duty. Itu petugasnya pagi dan sore ya. Kalau malam ada yang piket malam seperti itu. Jadi kita jam 3 pagi kita bahu dengan santri untuk mengkondisikan. Semua santri harus bangun jam 3 itu. Dalam waktu setengah jam mereka harus sudah di masjid. Dan ketika sudah di masjid maka setengah 4 ya. Biasanya agak sedikit berbeda putra putri, tapi insya Allah segitu ya kita mulai. Dan meskipun tahajud itu adalah ibadah sunnah, tapi bukan kami mewajibkan sesuatu yang sunnah, tapi itu sudah jadi sebuah riyadhah gitu ya, latihan yang benar-benar sudah dilaksanakan anak-anak setiap hari. Jadi mereka laksanakan tahajud itu 11 rakaat tiap hari. Kemudian nanti dilanjut dengan sholat subuh dan kemudian taklim pagi itu. Terus ya, begitu selesai taklim pagi mereka ada kegiatan namanya amal solih ya. Ini perlu saya sampaikan pada segenap pemirsa bahwa di LKS ini pendidikan kemandirian terintegrasi benar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apa itu salah satunya? Amal solih itu ya. Kami perlu memastikan di LKS ini nggak ada cleaning service. Yang di cleaning service ya mereka, para santri dan kami ini pengawasnya, para asatid ini. Nah, jadi kami atur dengan rupa biar amal soleh itu, tapi bukan kami ngajari anak untuk jadi cleaning service, tidak kayak gitu ya. Karena saya pribadi sebagai kepala santri sudah menginstruksikan nggak ada amal soleh yang lebih dari sekali sehari. Sekali itu benar-benar ada sebagai penanaman bahwa mereka nanti punya kemandirian, bahwa mereka nanti akan jadi kepala rumah tangga, jadi kepala kantor dan seterusnya. Yang notabene mereka harus punya skill untuk mengendalikan keadaan, salah satunya kebersihan itu ya. Kemudian dilanjut dengan mandi, makan, kemudian ya makan sama juga. Makan itu adalah salah satu latihan kemandirian, mereka harus ngantri. Mereka harus makan di tempatnya ya, mencuci piringnya sendiri dan seterusnya. Sampai sekolah, kemudian nanti berangkat terus sampai taklim sore dan seterusnya. Kemudian seperti disampaikan oleh kepala SMP tadi, bahwa kreativitas itu punya porsi juga di sini ya. Saya sebagai kepala pesantren sudah menginstruksikan semua kreativitas yang sifatnya aktualisasi diri, karena santri-santri punya bakat yang berbeda ya. Ada bakatnya ulumuddin, ada yang bakatnya olahraga, ada yang bakatnya seni dan seterusnya ya. Insya Allah semuanya terakomodasi seperti itu. Kiranya demikian penjelasan dari kami. Iya, kegiatan santri berakhir jam ya, jam 3 pagi, nanti berakhirnya jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Sudah harus tidur. Kemudian mereka istirahat lagi, jam 3 dibangun lagi. Begitu seterusnya. Jadi hidup di pesantren sangat cepat gitu. Baik, terima kasih Ustaz Tarim. Nanti kita lanjut kembali. Baik pemirsa LKS TV dimanapun berada, lebih menarik bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Namun jangan lupa tetaplah bersama kami. Bincang-bincang akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.
Yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam bincang-bincang bersama para pimpinan di Pondok Pesantren Islamic Center LKC. Dan saatnya saya akan bertanya kepada Ustadz Gunanto Amintoko, Kepala SMA LKC. Ya baik, Pak Gunanto, ini apa sih yang ditonjolkan di program SMA yang mungkin ini juga bisa menjadi pembeda antara SMA LKC dibandingkan dengan SMA pada umumnya? Gimana ini, Ustaz? Iya, jadi terkait dengan program di SMA LKC ya. Jadi sebelum program ke SMA, jadi mungkin sedikit saya sampaikan karena di sini memang satu tempat juga. Jadi ada SMP LKC, ada SMA LKC, dan Ustaz Agung sudah menyampaikan terkait dengan program-program yang ada di lembaga, baik itu SMP maupun SMA. Jadi untuk SMP LKC, insya Allah nanti akan terbagi. Jadi kita di sini itu mengintegrasikan antara program yang karena memang kita di bawah naungan Dinas Pendidikan, jadi kita tetap mengikuti program Dinas Pendidikan dan juga kita integrasikan dengan kurikulum pesantren, jadi kurikulum yang ada di pesantren kita. Oleh karena itu, karena di lembaga kita itu ikut Dinas Pendidikan, maka apa yang dinamakan kurikulum merdeka itu kita buat itu. Jadi di sini kita mengangkat bagaimana santri itu belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi mulai SMP insya Allah sudah akan terbagi menjadi beberapa peminatan. Jadi santri akan belajar di peminatan, nanti ada kader ulama, kemudian ada ashari yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh beliau koordinator penanggung jawabnya masing-masing, dan juga ada reguler. Begitu juga di SMA juga sama. Jadi di SMA kita juga ada secara kedinasan kita memang ikut di Dinas Pendidikan, tapi ketika nanti kita masuk ke dalam pembelajaran kita, maka nanti kita akan terbagi menjadi peminatan di sains dan juga di multimedia. Kemudian santri pun nanti yang SMA juga akan masuk ke dalam pesantren internasional Azhari dan juga kader ulama. Jadi nanti di SMA ada itu. Nah, terkait dengan apa sih yang membedakan dengan sekolah di luar? Jadi kalau di sini bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwasanya ketika apapun yang nanti dilakukan, maka tetap kita harus menjadi seorang dai. Jadi di SMA itu sudah banyak alumni-alumni yang masuk ke PTN, yang masuk ke TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian ada yang kedokteran dan juga yang lainnya. Tapi harapannya kita menyiapkan bagaimana santri itu disiapkan dari awal terkait dengan pemahaman bagaimana terkait dengan akidah, terkait dengan pemahaman agama Islam yang lainnya. Jadi ini yang harus kita siapkan. Nah, di sini kita yang program yang kita adakan di sini adalah program sains, yang mana santri nanti itu difokuskan yang bagi yang minat untuk belajar matematika dan sainsnya itu, yang IPA itu. Jadi nanti harapannya nanti santri bisa menghasilkan produk berbentuk karya ilmiah. Sehingga nanti ketika lulus pun santri sudah pernah presentasi ilmiah, kemudian punya karya ilmiah sendiri. Untuk yang di peminatan multimedia itu harapannya santri ya sama. Jadi mulai dari jurnalistik, desain grafis, kemudian editing, kemudian terkait dengan pembuatan sinematografi dan lain-lain, harapannya santri bisa terkait dengan itu. Apalagi kita di sini memiliki yang namanya LKC TV. Jadi santri langsung bisa terjun langsung bagaimana melakukan siaran dan lain-lain itu. Jadi harapannya memang untuk yang di santri multimedia di SMA peminatan multimedia ini, harapannya santri langsung punya keunggulan di bidang multimedia ini, di bidang ini. Jadi langsung terkait dengan produknya nanti berbentuk video pendek ataupun film yang nanti di dalamnya konten-konten agama kita tonjolkan gitu. Jadi ini yang memang harus kita siapkan dari sekarang, karena apalagi di era yang serba digital sekarang ini, kemampuan terkait dengan yang masalah
sesuatu teknologi ini harus lebih kita harus bisa kita kita perdalam, karena harapannya nanti para santri bisa terjun ke dalam dunia digital itu sendiri. Jadi insya Allah itu, Ustaz. Ya baik, Pak Gunanto Amintoko, Kepala SMA, terima kasih sekali. Artinya ini lulusan SMA LKC insya Allah sudah bisa sangat mandiri. Iya, Ustaz. Apalagi ini saya tambahkan sedikit, tugas akhir santri, Ustaz. Jadi tugas akhir santri itu tadi kan kalau di Sayan ada pembuatan karya ilmiah, kemudian ada pembuatan sinematografi, yang lainnya juga yang yang kemarin dan sekarang sudah berjalan itu kan penulisan buku ya, penulisan buku. Jadi selain itu mereka juga punya karya berupa buku. Jadi ini saya tambahkan, jadi terkait dengan literasinya juga ada, apalagi kita ditunjang dengan perpustakaan yang ada sekarang ini, insya Allah santri diharapkan juga bisa mumpuni secara literasi. Masya Allah, luar biasa sekali Bu ya berarti ya. Ya baik pemirsa LKS TV dimanapun berada, tentu barangkali ada pemirsa di rumah yang bertanya-tanya, ini kalau anak saya masih kecil ini Ustadz, masih balita, kira-kira bisa nggak ya anak saya sekolah di LKC? Nah sekarang juga telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustazah Mita, Kepala KBTK LKC, yang barangkali bisa nanti bercerita panjang di sini. Begini Ustazah, kalau namanya anak ya, dunia anak ini kan dunia yang masih bermain gitu ya. Sementara kan KBTK LKC tetaplah berada dalam naungan pondok pesantren yang tentu menonjolkan ciri khasnya. Nah barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa kira-kira bagaimana model pembelajaran di KBTK yang membuat mereka ini betul-betul menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik gitu. Mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan dari KBTK LKC ini adalah tentunya sama seperti SD, SMP, SMA, yaitu mencetak generasi yang solid dan solihah dan berakhlak mulia. Nah, kemudian kita juga punya program, tentunya program yang selaras dengan tujuan kita. Di sini kita punya program yang paling utama adalah penanaman adab, Ustaz. Jadi meskipun masih kecil, tapi ini adalah masa emas di mana anak itu harus diberikan wawasan tentang adab yang baik, agar kelak kalau dia sudah besar gitu ya, harus punya adab kepada Allah, terutama kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan lingkungan di sekitarnya gitu, Ustaz. Jadi yang pertama yang sangat kita tekankan adalah mengenai penanaman adab. Ini aplikasinya yaitu kita pendampingan, Ustaz. Jadi pendampingannya lebih ekstra. Anak kecil kan butuh pendampingan yang sangat ekstra. Jadi misalkan setiap makan gitu ya, kita ingatkan, ada yang makannya masih pakai tangan kiri gitu, kita ingatkan makannya harus pakai tangan kanan kayak gitu. Jadi pendampingannya yang lebih ekstra. Terus termasuk dalam hal menata sandal, kita harus menanamkan anak bahwa sandal itu harus rapi seperti itu. Jadi dirapikan sandalnya, sepatunya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kita lebih fokus di tahfidz Al-Quran, Ustaz. Tahfidz Al-Quran, jadi lulusan dari KBTK LKC, begitu lulus dari TKB, ini harus hafal minimal 2 juz Al-Quran, dari juz 29 dan juz 30. Kemudian ada tahfidz hadis, itu harus hafal 60 hadis pilihan yang sudah disusun oleh tim tahfidz LKC. Dan kemudian tahfidz doa yaumiyah, jadi anak-anak itu selain menghafal Al-Quran, hadis juga doa-doa sehari-hari yang harus diterapkan saat itu juga. Seperti kalau misalkan sebelum belajar harus doa, kemudian sebelum makan, masuk kamar mandi, kemudian dan doa-doa yang lain seperti itu, Ustaz. Kemudian kenapa kok harus milih LKC, KBTK LKC? Ini kita punya sarana tempat belajar yang sangat luas, Ustaz. Jadi kita punya kalau lokasi KBTK sendiri sebenarnya sudah sangat luas ya. Kemudian kita punya edupark yang bisa dibuat juga untuk sarana belajar. Kemudian kita juga punya akses ke pondok, Ustaz, yang itu mungkin nggak dimiliki sama TK-TK yang lain ya. Jadi kita bisa mudah untuk ke edupark maupun ke pondok. Jadi belajarnya itu tidak monoton. Jadi bisa pindah di edupark, kemudian di pondok seperti itu. Kemudian selain program hafalan dan penanaman adab, kita juga punya program tapak suci. Jadi ini mungkin baru saja tapi sudah berjalan, mungkin sudah beberapa bulan ya. Jadi ada ekstra tapak suci, ini dari KBTK sampai institut diikuti, biasanya kita lakukan di pondok. Oke, kemudian ada kegiatan yang kita tambahkan, Ustaz, ada science activity.
Jadi bukan sains yang ngitung ngoten nggih, jadi sains yang terapan. Jadi kita langsung terapkan kepada anak-anak dan kita kita gabungkan dengan ayat-ayat Allah kayak gitu nggih. Jadi sains seperti kemarin kita praktek kapilaritas air itu kemarin kita share di Instagram itu sampai 13.000 views kayaknya. Jadi ditonton 13.000 tuh pencapaian yang mungkin agak di luar target kita gitu. Jadi yang nonton itu lumayan banyak gitu. Kemudian ada cooking activity, itu kita memasak gitu bareng-bareng sama anak. Jadi belajar yang menyenangkan, jadi sambil masak-masak nonton. Kemudian ada creative activity. Kemudian ada program yang kita kerjasama dengan kader kesehatan remaja pondok. Jadi setiap 1 bulan sekali itu ada penyuluhan kesehatan. Itu biasanya ada timbang badan, kemudian mengukur tinggi badan anak, dan penyuluhan kesehatan seperti cara gosok gigi yang benar, kemudian cara mencuci tangan yang benar, seperti itu, Ustaz. Oke, mungkin sekiranya itu, Ustaz. Ya. KBTK LKC. Baik, luar biasa menarik ini ya, walaupun pembelajaran di tingkat KBTK tapi sangat variatif gitu ya. Ya, makanya pemirsa LKC TV dimanapun berada, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra yang masih balita, jangan ragu-ragu daftarkan segera di KBTK LKC. Ya, baik, saya akan lanjutkan dulu Ustazah ya kepada Ustazah Rohmatin, Kepala SD Alam Islami LKC. Ya, Ustazah, ini dilihat dari namanya menarik ini Ustazah ya. SD Alam Islami LKC. Nah, barangkali pemirsa perlu diberikan keterangan singkat dan termasuk juga apa sih yang ditonjolkan oleh SD Alam Islami LKC ini. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Agung bahwa termasuk SD pun ada kegiatan integrated learning, di mana integrated learning di SD itu sudah nampak dari nama sekolah SD Alam Islami LKC. Karena di situ ada SD yang tentunya sebagai sekolah dasar itu kita bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tentunya di Kemendikbud ini sudah menggulirkan program implementasi kurikulum merdeka. Maka begitu pula SD Alam Islami LKC dari sisi sekolah dasar yang memang ini merupakan program wajib pemerintah, maka SD Alam Islami LKC juga menerapkan implementasi kurikulum merdeka yang menurut kami IKM ini benar-benar akan kami wujudkan sebagaimana tujuan pendidikan yang mengadopsi dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengoptimalkan kodrat anak supaya anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian setelah kami merenungkan, ternyata kalau itu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, itu kunci dan pedomannya adalah Al-Quran. Jadi setelah kami merenungkan, ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, pesan Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapapun yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan khawatir dan tidak akan susah. Akhirnya kami berpikir, tidak khawatir, tidak susah, berarti bahagia. Itulah kemudian menjadi pemikiran kami. Kemudian pula di surat Toha, famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa, yang juga petunjuk Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Itulah yang menjadi tafsiran kami, bahwa merdeka itu adalah bahagia, yang bahagia itu tentunya bersumber dari Al-Quran. Kemudian selamat itu ternyata juga dari Al-Quran, manut Al-Quran selamat, begitu. Itulah tafsiran kami. Oleh karena itulah di implementasi kurikulum merdeka kami menguatkan juga dengan sebenar-benarnya, terlebih lagi terkait dengan profil pelajar Pancasila, Ustaz. Kami menganalisa indikator-indikator yang menjadi bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila itu, yang kami juga lakukan baik di pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas. Kemarin baru saja tanggal 16 Agustus alhamdulillah didukung wali santri yang secara memberikan dukungan sepenuhnya, anak-anak bisa mengumpulkan 57 paket sembako yang kita bagikan pada masyarakat sekitar SD, dan alhamdulillah berkat dukungan para wali santri program ini berjalan dengan baik, dan alhamdulillah wali santri benar-benar memberikan dukungan yang luar biasa terkait dengan program-program
yang diadakan oleh SD Al-Alam Muslim LGC ini. Jadi terkait dengan SD ini kita murni mengikuti bagaimana kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah, kemudian kita adopsi dan kita atur sedemikian rupa sehingga kurikulum itu bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya di sekolah kami. Kemudian terkait dengan alam, bagaimana Pak Yai sudah menyampaikan bahwa alam ini maksudnya LGC ada itu untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Begitu pula SD ini ada dengan maksud supaya sekolah ini menjadi rahmat, menjadi penolong bagi yang lain, di samping memang alam itu sendiri ya kegiatan yang ada di alam. Dan alhamdulillah SD Alam Islam ini dari sisi lokasi yang strategis sekali, Ustaz, karena dekat dengan sungai, sehingga sewaktu-waktu anak ingin berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan sungai, mau menyusuri sungai tidak pakai jauh-jauh. Kalau sekolah di kota-kota mungkin hanya program menyusuri sungai, mereka masih harus pergi ke tempat yang jauh dengan biaya juga, dengan kendaraan akomodasi yang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Namun di SD LGC ini ketika anak-anak pengen menyusuri sungai tinggal jegur saja, Ustaz. Jadi banyak juga para santri itu yang memang tertariknya di LGC itu karena itu alamnya itu. Jadi dan anak itu ketika sudah diajak untuk berinteraksi dengan alam, kemudian jelajah ke gua-gua, jelajah di alam, jegur sawah, itu sudah tidak canggung lagi. Harapannya ketika mereka dewasa nanti mereka benar-benar menjadi anak yang mencintai alam, merawat dan menjaganya, sehingga di samping kegiatan yang memang berinteraksi langsung dengan alam ciptaan Allah ini, anak-anak juga peduli lingkungan, Ustaz. Jadi di antara program alam yang kami siapkan peduli lingkungan, sehingga dalam waktu tertentu kami ajak anak-anak untuk jalan-jalan di kampung, kita pungut sampah yang ada, di samping mereka juga ditanamkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dimanapun mereka berada, sehingga harapannya itu menjadi kesadaran penuh dari anak-anak ketika nanti dewasa, mereka akan peduli dengan lingkungan, peduli dengan sampah, sehingga masalah sampah yang di Indonesia sampai saat ini belum terselesaikan itu, Ustaz. Apalagi di sungai-sungai, Masya Allah, sepanjang ketika saya lewat ada sungai, mesti di situ bukan lagi sarang ikan, Ustaz, sarang popok sekarang itu, pempes itu di mana-mana, Masya Allah. Oleh karena itulah suatu saat nanti juga anak-anak kita ajak untuk bersih-bersih sungai, karena memang dekat dengan sungai. Dan alhamdulillah kalau sungai yang mengalir di SD AILKIS ini sungai yang bersih, jernih, sehingga ikan-ikan itu banyak di situ. Kemudian ada juga udang, dan anak-anak senang sekali, walaupun ketika jegur ya namanya anak-anak, jegurnya senang, tidak mikirkan kalau kemudian habis jegur kemudian jalan ya bajunya luar biasa. Tapi kemudian saya tanya anak-anak, kalau nanti pulang dimarahi mama gimana? Loh, Ustazah, kan sekolah alam. Mereka sudah punya jawaban yang cerdas, sehingga harapannya dengan program-program alam ini anak-anak tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mencintai alam. Apalagi Indonesia itu ya kembali ke Indonesia, kemudian yang namanya asap, yang namanya kebakaran, yang namanya tanah longsor itu kan disebabkan oleh kesalahan manusia pula, sehingga sedini mungkin kami tanamkan anak-anak untuk menjaga alam, kemudian merawat dengan sebaik-baiknya. Di samping memang berdekatan dengan lokasi LGC Edupak yang di situ memungkinkan sekali anak-anak berinteraksi dengan pertanian. Jadi mereka mengenal tomat, mengenal cara menanamnya. Kemudian ternyata mereka tahu kalau tomat itu bukan hanya dibuat sambal. Ternyata ketika kami ajarkan tomat itu bisa dimakan. Kemudian mereka suka karena banyak kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Kemudian Islami Ustaz. Jadi dari sisi Islaminya ini begini, saya SD 6 tahun, kemudian setelah itu saya SMP juga tinggal di sekolah di tempat yang dekat dengan SD. Kemudian pengalaman mengajar TK 25 tahun. Kemudian saya pikirkan ya sekolah-sekolah ini ada pelajaran agama tapi cuma teori. Jadi walaupun ada akidah cuma teori, ada fikih cuma teori, ada pembelajaran ibadah di pendidikan agama Islam cuma teori. Kalau cuma teori saja kemudian tidak diaplikasikan dalam kehidupan yaumiyah mereka, tentunya mereka hanya tahu teorinya saja.
Oleh karena itulah dari sini kami menanamkan pada anak-anak untuk mengaplikasikan teori yang didapatkan mulai berbaris. Jadi anak-anak jam 7 sudah datang, dan kegiatan berbaris pun kan bukan hanya kemauan sekolah atau lembaga, karena kalau Allah sampaikan dalam surat Asy-Syaff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi dasar itulah sehingga kami sampaikan pada anak-anak, berbaris pun nak, ini perintah Allah. Kalau berbaris rapi bagaikan bangunan yang kuat, maka kita akan menjadi muslim yang tangguh, sehingga orang lain melihat orang Islam itu akan gentar kalau kemudian mau mengganggunya. Jadi kegiatan baris berbaris pun memang semuanya arahnya pada kurikulum merdeka, yang sisi kemerdekaannya itu ciri khas LKC itu ya itu Islami ini. Kemudian sholat, kita praktekkan sholat duha, sholat duhur, dan senantiasa diawasi bacaan dan gerakannya, kemudian toharohnya, mulai wudhunya. Jadi intinya kami berupaya supaya anak-anak benar-benar bisa menjalankan nilai-nilai Islami yang ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan hanya teori saja yang diketahui, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang ditahu dari Al-Quran maupun hadis itu benar-benar dijalankan. Jadi kalau mereka wudhu ya kita awasi, yang namanya anak-anak kadang ya kalau tidak diawasi ya begitu. Memang pendampingan ini yang paling penting, di samping memang keteladanan Ustaz, karena memang anak-anak itu belajar dari melihat. Sehingga kalau cuma ngomong saja sementara kita tidak bisa memberikan keteladanan, mereka juga tidak akan mudah untuk mengikutinya. Kemudian LKC, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan KBTK, kemudian SMP, SMA, kepesantrenan sudah menyampaikan, kalau LKC cirinya ya edukasi dan sosial keumatan. Maka SD juga ada, sama seperti yang di SMP, SMA, edukasinya kita jalankan, kemudian sosial keumatan kita jalankan dengan program unggulan penanaman adab. Yang memang penanaman adab ini bukan sulapan dan tidak bisa simsalabim, tapi benar-benar sulit, dan memang harus kerjasama dengan orang tua dan keluarga di rumah itu harus benar-benar dikuatkan. Kami berikan contoh saja. Suatu ketika ada seorang dan ramil ya, di tempat kami di desa itu menyampaikan, ibu-ibu, anak-anak sekarang itu untuk membungkukkan badan lewat di depan orang tua itu tidak bisa. Nah itu terus terngiang dalam pikiran saya. Kemudian ketika Pak Anies Baswedan masih menjadi menteri, suatu ketika kami sedang ada kegiatan dan kebetulan beliau sebagai narasumbernya, yang beliau pesankan minta tolong ibu-ibu adab anak-anak, akhlaknya anak-anak dirumuskan yang baik, sehingga mulai TK, SD itulah tempat penanaman adab yang terbaik. Disitulah ketika kita tanamkan dengan baik, maka insya Allah hasilnya nanti di SMP, SMA dan seterusnya akan baik. Maka sebagaimana yang ada di pesantren, kami adab juga kami kuatkan pada anak-anak. Di antaranya kita kajikan kepada mereka akhlak lil banin Ustaz, karena memang mereka masih anak-anak. Kami sampaikan karena akhlak lil banin itu kita ambil karena enak, simpel cerita. Karena anak-anak itu kalau diceritain itu masalah antusias, jadi antusias sekali, mereka akan fokus, benar-benar memperhatikan, apalagi kalau kemudian yang menyampaikan cerita itu atraktif, bisa menjiwa apa yang disampaikan itu. Jadi kami sampaikan akhlak lil banin yang di situ akan yang mencakup baik akhlak kepada orang tua, kepada keluarga, kepada guru dan lain sebagainya. Yang intinya kami mengharapkan dengan penanaman adab ini anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak yang diharapkan menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas, berilmu dan seterusnya sebagai tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian juga penanaman penguatan tahfidz maudhu'i, di mana SD punya program penguatan tahfidz 90 hadis dan ditambah lagi 60 hadis, sehingga target di SDA LKC ini santri lulus SD itu bisa hafal 150 hadis. Kemudian juga program untuk bisa hafal 6 juz Al-Quran, dan alhamdulillah ini ya tercapai, walaupun memang ada sebagian yang belum bisa mencapai target di Al-Quran ini, karena juga tergantung bagaimana pengkondisian di rumah Ustaz. Jadi kalau anak-anak yang di rumah itu tergantung juga orang tuanya, yang orang tua bisa mengkondisikan, karena memang waktu di sekolah itu cuma sebentar, sehingga kita tahsinkan pada anak-anak untuk di
dihafalkan di rumah, nanti disetorkan. Dan alhamdulillah anak kami juga sudah ada yang masih kelas 5 sudah mencapai 7 juz, dan juga mungkin itu bisa dikuatkan, dan banyak juga yang sudah mencapai 5-6 juz yang menjadi target kami. Dan target kami pula anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah sudah kami cek kelas 6, kelas 5, kelas 4 wajib sudah membaca Al-Quran, sehingga metode yang dipakai apapun yang penting di kelas 4, 5, 6 sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian kita kuatkan dengan tahsin di setiap hari. Jadi kami memanfaatkan, mengalokasikan waktu mulai jam 7 masuk sampai jam setengah 10 itu untuk penguatan ibadah, penguatan tahfidz Al-Quran maupun tahfidz maudhu'i. Harapannya dengan pembiasaan setiap hari itu akan tumbuh pada jiwa mereka cinta Allah, cinta Rasul, cinta alam, cinta orang tua, dan cinta semuanya, dengan tidak membeda-bedakan apa ras, golongan, suku, yang jelas mereka adalah sama dalam satu kesatuan SDA Alam Islami LKC. Yang tentunya juga sebagaimana tadi sampaikan Ustadz Arif, dakwah juga, sehingga anak-anak di SDA LKC ini mereka juga sudah kami latih untuk menyampaikan kultum, menyampaikan latihan pidato, dan alhamdulillah mereka juga sudah bisa untuk berpidato. Di samping mereka juga harus latihan menulis, Ustaz. Jadi anak-anak SDA ini ternyata ketika kami minta untuk membuat tulisan, mengarang itu luar biasa bagusnya. Ketika mereka membuat surat cinta, memang ada program rutin mereka membuat surat cinta untuk ayah bunda, dan alhamdulillah dari mereka itu kalimat-kalimatnya ketika surat kami sampaikan pada orang tua, banyak orang tua yang meneteskan air mata, tidak mengira anaknya mempunyai pikiran yang sedemikian dalamnya terkait bagaimana bakti dan cintanya kepada orang tua. Kemudian yang terakhir ini SDA Alam Islami LKC, di samping program-program reguler kami juga menerima santri yang pengen mondok. Jadi karena begini nggih, kadang orang tua di kota itu tidak sempat untuk ngawasi anaknya. Kadang orang tua mempunyai profesi yang harus meninggalkan anak dari pagi sampai malam. Kadang juga kalau TNI itu kan juga harus berpisah jauh dari anak-anaknya. Alhamdulillah atas dasar ini kami di SDA LKC siap untuk menerima para santri yang pengen mondok. Namun Ustadz, kami batasi mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 dengan alasan di usia segitu mereka sudah mulai bisa diajak untuk mandiri. Jadi di samping program-program sekolah secara umum reguler yang menjadi pembeda SDA LKC dengan yang lain yang mungkin tidak ada di sepanjang berpuluh-puluh tahun saya melihat sekolah dasar itu, tidak ada yang kemudian ngajinya ditata, kemudian hafalannya dijaga, adabnya diingatkan kembali, ditata, didampingi, kemudian ibadahnya juga didampingi, baru sekarang ini. Sehingga kami berada di SDA LKC itu merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa, karena kami bisa mengeksplor apa yang telah kami alami maupun yang kami lihat untuk kita tanamkan pada anak-anak, karena memang dasar, sehingga dasar-dasar keilmuan, dasar-dasar ulumuddin, dasar-dasar ibadah mereka harus sudah mampu menguasai dengan baik dan benar. Di samping memang terkait dengan program-program ekstrakurikuler, kami menawarkan ada pramuka yang memang wajib, kemudian tapak suci juga wajib. Namun kami masih menambahkan lagi tapak suci yang wajib, semua wajib mengikuti, tapi kami menyampaikan para santri yang pengen mengikuti kegiatan tapak suci yang memang difokuskan untuk prestasi bisa mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren LKC pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu program tapak suci yang memang fokusnya untuk prestasi ketika ikut kompetisi tapak suci. Kemudian juga kami siapkan di samping itu anak-anak yang punya bakat-bakat di bidang olahraga kami juga fasilitasi, Ustadz, sehingga adanya kolam renang yang di pondok yang di Dupak itu menjadi menjadi penguat anak-anak, karena ada pula santri yang mendapatkan prestasi di bidang renang, dan kemudian mereka di bidang tapak suci juga mendapatkan prestasi, sehingga olahraga pun kita perhatikan, interaksi dengan alam kita perhatikan. Kalau sudah semuanya kita dampingkan kepada anak-anak sebagai program pendidikan
di usia dasar ini diharapkan SDA LGC ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga yang lain bahwa di sekolah dasar itu tidak cukup untuk mendapatkan teori dari pembelajaran yang didapatkan, tapi harus mendapatkan real praktek nyatanya sehingga kehidupan yaumiahnya dipenuhi dengan nilai-nilai ibadah. Ngaten sementara. Ya baik, detail sekali nih penjelasan ya. Mudah-mudahan pemirsa semakin paham bahwa di Pondok Pesantren Islam Nusantara LGC ini ada program-program yang begitu variatif yang sangat menarik agar putra-putri jenengan bisa betul-betul merasa nyaman di Pondok Pesantren Islam Nusantara LGC. Baik pemirsa LGC TV dimanapun berada, kita masih akan lanjutkan bincang-bincang kita, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam bincang-bincang bersama para pimpinan di lingkungan Pondok Pesantren Islam Nusantara LGC. Ya baik pemirsa LGC TV dimanapun berada, barangkali ada sesuatu yang sangat berbeda di Pondok Pesantren Islam Nusantara LGC. Ada program yang menjadi program unggulan, bahwa di pesantren LGC ini ada yang namanya Pesantren Internasional Azhari. Nah, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Urusan Pesantren Internasional Azhari, Ustadz Zulkifli. Baik Ustadz Zulkifli, barangkali ini pemirsa juga perlu tahu ini, disebut Pesantren Internasional Azhari. Apakah ini memang untuk yang diprioritaskan nantinya melanjutkan ke kuliah ke Al-Azhar, ataukah bisa mereka juga lanjut di tempat-tempat yang lain? Ini barangkali pemirsa juga harus paham ya sebelum mereka mendaftarkan putra-putrinya, karena ini kan yang dicanangkan oleh pengasuh bahwa Pesantren Internasional Azhari ini pesantren yang kita gagas selama 6 tahun masa pendidikan, mulai dari SMP sampai dengan SMA. Nah, bagaimana Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi memang kalau kita melihat dari namanya Pesantren Internasional Azhari, memang nama Azhari ini kita nisbatkan ke satu universitas tertua di dunia, di mana Al-Azhar ini adalah salah satu kiblat keilmuan agama. Maka nama Pesantren Internasional Azhar ini memang kita nisbatkan kepada Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Mengapa demikian? Karena kami melihat di mana dari sana banyak sekali para masyayikh, para ulama, dan salah satu menjadi kiblat keilmuan agama. Maka kami nisbatkan pesantren ini kepada Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Kan tetapi tidak hanya sekedar nama, Ustaz. Jadi di Pesantren Internasional Azhari ini kita menggunakan kurikulum yang ada di sana. Meskipun kalau kita mempelajari di buku-buku pendidikan yang namanya kurikulum pasti banyak bisa kita pelajari, apapun itu kurikulumnya. Tetapi kita tidak hanya sekedar menggunakan kurikulum tersebut kemudian mengaplikasikan di pesantren kita, tidak. Kan tetapi santri-santri kita juga terdaftar secara resmi sebagai santri Qita Al-Ma'ahid Al-Azhariyah. Apa itu Qita Al-Ma'ahid Al-Azhariyah? Yaitu satu lembaga yang di bawah naungan Al-Azhar setara mulai dari SD, SMP, SMA. Dan tetapi kami di LGC hanya mengambil jenjang SMP dan SMA. Jadi kalau kita lihat ada kurikulum Cambridge, kemudian kurikulum yang ada di dunia ini bisa kita cari aksesnya di internet. Akan tetapi kelebihan dari Pesantren Internasional Azhar ini, santri memang benar-benar resmi tercatat sebagai santri yang ada di bawah naungan Qita Al-Ma'ahid Al-Azhariyah.
Lantas apa kurikulum Al-Azhar? Kurikulum Al-Azhar adalah salah satu kurikulum yang warisan ya, jadi sangat-sangat kuno yang berfokus pada dua hal. Satu, keagamaan yaitu ulumuddin atau tafaqquh fiddin, kemudian yang kedua bahasa Arab. Jadi di dua hal ini pesantren internasional Azhari fokus pada dua hal besar ini, yaitu bahasa Arab dan tafaqquh fiddin. Kenapa bahasa Arab? Karena memang tujuan besar dari dibukanya pesantren internasional Al-Azhar ini di bawah naungan Yayasan LKC memang ingin menjembatani santri-santri yang ingin lanjut nantinya di Mesir. Maka memang kita wajibkan. Maka dari itu kita tahun ini memang sudah membuka jenjang dari SMP sampai ke SMA selama 6 tahun. Kenapa demikian? Karena kita ingin yang linear, mulai dari SMP kita gembleng keagamaannya, bahasa Arabnya, kemudian di SMA mereka sudah harus mempelajari kitab-kitab klasik seperti Tafsir Nasafi, Al-Iqna, Syafi'i Ibnu Aqil, yang itu memang kitab-kitab yang berat. Maka dari itu disiapkan memang mulai dari SMP. Jadi memang tujuan besarnya kita ingin menjembatani santri agar bisa nanti bersaing di sana di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Terus apa bedanya dengan lembaga-lembaga yang lainnya? Mungkin di sana juga banyak lembaga, karena yang namanya Al-Azhar itu di Indonesia sangat banyak. Kita itu menggunakan nama Azhari, Al-Azhar kan. Jadi bedanya adalah santri yang ada di sini mereka akan mendapatkan satu kedinasan di dinas dapat, kemudian ijazah dari Mesir juga dapat. Jadi selain mereka mendapatkan ijazah dinas SMP dan SMA, mereka juga mendapatkan ijazah dari Mesir langsung. Jadi yang menyatakan kelulusan mereka langsung dari Mesir. Maka dari itu ketika santri ini lulus SMA ingin lanjut ke Mesir, maka mereka tanpa melakukan tes. Jadi ini adalah salah satu keunggulan yang paling utama di program ini. Jadi kami informasikan kepada seluruh pemirsa LKC TV, siapa saja yang menginginkan putra putrinya kelak nanti untuk bisa belajar di jenjang universitas yaitu di Al-Azhar Mesir, maka ini adalah salah satu program yang pas untuk hal tersebut. Nah, jadi ngoten. Ya, baik Ustadz Zulkifli. Kalau tadi disampaikan di pesantren internasional Azhari yang dijalankan kurikulumnya Al-Azhar, apakah mereka masih tetap mendapatkan pembelajaran materi-materi umum yang mungkin dari Dignas gitu ya? Apakah mereka masih belajar itu? Jadi ngeten, kami sampaikan pesantren internasional Azhari ini kan di bawah Yayasan LKC. Jadi tidak mungkin kemudian pesantren internasional Azhari ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, enggak. Tetapi tetap ciri khas pesantren LKC yang mengedepankan adab itu pasti ada. Kemudian karena pesantren internasional Azhari ini juga mengikuti Dignas, maka juga tetap ada di situ. Akan tetapi porsinya akan berbeda dengan SMA reguler, kemudian sains, multimedia. Kenapa demikian? Karena kami sampaikan di awal, kurikulum ini fokusnya pada ilmu bahasa Arab dan agama atau tafaqquh fiddin. Bagaimana dengan bahasa keseharian, Ustaz? Namanya internasional kan identik dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau di pesantren internasional Azhari ini apakah juga mereka dibiasakan berbahasa itu, Ustaz? Jadi kami sudah berikhtiar, berproses terkait hal itu. Salah satu ikhtiar besar kita adalah mendatangkan natif Arabi atau native speaker dari Sudan. Beliau Ustadz Abu Bakar yang kami datangkan memang untuk membantu terkait lingkungan bahasa ini. Beliau tinggal di dalam pesantren, beliau membersamai santri-santri. Memang salah satu tujuan besarnya adalah untuk ini, menumbuhkan lingkungan bahasa Arab. Karena memang kelak nanti di Universitas Al-Azhar mereka juga harus sudah terbiasa. Maka kebiasaan itu sudah harus kita munculkan di sini. Jadi kita punya aturan yaumiyah, kemudian punya aturan harian harus berbahasa Arab, kemudian kita punya aturan tempat di situ harus menggunakan bahasa Arab dan sebagainya. Mulai dari menghafal, kemudian penguatan di luar kelas, kemudian kegiatan-kegiatan juga yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita bagaimana menumbuhkan lingkungan bahasa Arab di pesantren internasional Azhar.
Ya, baik, terima kasih Ustadz Zulkifli. Ya, sekali lagi Bapak Ibu pemirsa LKS TV dimanapun berada, bagi yang ingin putra-putrinya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, ini kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk segera bisa mendaftarkan putra-putrinya di Pesantren Internasional Azhari di Pondok Pesantren Islam Nusantara LKS ini. Ya baik, masih ada satu program lagi yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Pondok Pesantren Islam Nusantara LKS adalah Pesantren Kader Ulama. Ini melihat namanya, Masya Allah ya, pesantren kader ulama. Berarti pesantren ini betul-betul menyiapkan kader-kader ulama nantinya itu. Nah sekarang juga sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Sohibul Mutakin, kepala urusan pesantren kader ulama ini. Kita akan tanya kepada beliau. Ya baik, Ustadz Sohib, ini Masya Allah dilihat dari namanya terasa berat gitu ya menyampaikannya, pesantren kader ulama begitu. Ini betul-betul menyiapkan kader-kader ulama. Kira-kira ini bagaimana nih model pembelajaran di pesantren kader ulama itu, Ustaz? Silakan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pesantren kader ulama atau sering didengar istilah KU, kader ulama. Ini memang pesantren atau peminatan yang didesain khusus untuk mempelajari ulumuddin, tafaqquh fiddin, dan berwawasan global dan berdaya saing internasional. Artinya santri yang masuk di jurusan ini, di peminatan ini, itu memang digembleng khusus dengan materi-materi ulumuddin yang banyak, meskipun tidak meninggalkan materi-materi seperti sains gitu. Jadi sebagai contoh saja, di kelas 10 ini sudah kami wajibkan hafal 1000 fi'il atau 1000 kata benda, 1000 kata kerja, wajib hafal. Kemudian wazan dalam ilmu sharaf itu wajib dihafalkan, yang ada namanya sulasi mujarad, 6 wazan itu, rubai, khumasi, semua dipelajari. Dan juga tafsirnya, tafsir al-idah itu. Kemudian materi-materi khusus yang memang tidak disampaikan atau tidak diajarkan di program yang lain. Misalnya di reguler itu tidak mendapatkan materi di KU. Jadi materinya khusus, dan memang ini didesain khusus untuk para kader-kader ulama atau kader LKS. Kemudian tentang berdaya saing internasional ini, memang kami tiap tahun itu mengundang narasumber yang dari luar negeri. Contohnya seperti ahli hadis Dr. Tajuddin Al-Abbasi, kemudian ada Profesor Muhammad Bakri yang dari UIN Malang itu ada di sana. Kami juga datangkan beliau-beliau yang memang berinternasional, berdaya saing internasional. Kemudian dari sisi output dari KU ini, kami tidak jauh dengan Azhari, sama-sama berbahasa Arab. Sebab memang khusus di kelas 11 kami gembleng di kelas itu harus berbahasa Arab, harus aktif berbahasa Arab. Dan juga dalam bab fikih misalnya di KU ini ada materi khusus untuk mencari ibarah di kitab kuning, kitab klasik, kaul-kaulnya para ulama. Sebagai contoh ini, carikan takbir bagaimana orang yang misalnya sedang safar pergi tapi sholat gitu kan, nanti rukuknya gimana, sujudnya gimana, sedang berjalan kaki gitu. Atau contoh yang lain adalah misalnya apakah wajib mandi, ada orang yang keluar sperma tapi keluarnya berupa darah walaupun sedikit. Nah ini kan ada di kitab-kitab yang klasik gitu. Jadi mungkin ini dulu yang bisa sampaikan. Ya, baik Ustadz, ini kan program kader ulama ini program yang bisa dibilang sangat prestisius ya di Pondok Pesantren LKS ini. Sampai-sampai Pondok Pesantren Islam Nusantara LKS menyediakan beasiswa khusus ini ya bagi anak-anak yang nantinya bisa lolos dalam seleksi kader ulama ini. Ada berapa kuota yang dibutuhkan ini, Ustadz? Ya, Ustadz, baik. Yang sebelumnya kami hanya di SMA itu 20 kuota. Kemudian di akhir tahun ini di 2022 yang kemarin itu kami hanya mengambil 10 santri putra putri 55. Adapun tahun ini, tahun 2024 nanti ini, kami memberikan beasiswa mulai SMP. Jadi SMP 6 tahun. Iya, 6 tahun.
SMP sampai SMA 6 tahun yang insya Allah berbeasiswa semuanya. Itu kuotanya 20 santri, 10 putra, 10 putri. Hanya 20. Hanya 20. Berarti itu sangat diperebutkan ini Ustaz ya. Iya. Kalau pemirsa mungkin ada yang sampai bertanya-tanya, ini gimana ini ya supaya bisa masuk di program kader ulama ini, apa kira-kira seleksi awal agar mereka bisa masuk di program ini di mana Ustaz? Ya, baik. Sebetulnya kami juga punya tim dalam tim penyeleksi. Tim seleksi ini yang pertama dari sisi Al-Quran dan Al-Hadisnya, baca dan hafal. Baca dulu terus hafal, disetorkan kepada tim pengujinya itu. Siapa yang cepat hafalannya tentunya dapat nilai yang terbaik. Kemudian dari sisi ulumuddinnya kami buat ada istilahnya membaca kitab gundul atau kitab yang tidak ada harokatnya. Walaupun belum bisa, tapi kan di antara mereka ada yang nanti gandul-gandul bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini santri atau calon santri ini harus berkomitmen mulai dari awal sampai akhir harus berada di KU, tidak boleh keluar atau tidak boleh pindah ke jurusan yang lain. Artinya kalau mereka berhenti di tengah jalan, beasiswanya dicabut Ustaz ya? Iya, dicabut. Dan wajib mengembalikannya. Harus mengembalikan. Berapa lama dia menempuh pendidikan itu harus dikembalikan begitu ya. Iya. Berarti memang betul-betul harus berkomitmen, dia harus siap dicetak menjadi ulama masa yang akan datang. Makanya harus disiapkan selama 6 tahun begitu ya. Masya Allah, sangat menarik sekali ini ya. Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, ternyata kesempatannya sangat terbatas. Untuk pesantren kader ulama ini hanya dibutuhkan 10 santri putra dan 10 santri putri. Maka segera daftarkan dan disiapkan mulai dari sekarang. Kalau tidak salah ini nanti seleksi kader ulama ini lebih awal Ustaz ya? Ya, beda nanti, dengan yang lain. Beda dengan yang lain gitu. Insya Allah Desember ya. Jadi untuk masuk 2024 pemirsa, ternyata sudah diseleksi sejak bulan Desember 2023 ini. Maka segera yang berminat segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di program pesantren kader ulama ini di Pondok Pesantren Islam Nusantara FTC. Baik, terima kasih Ustaz Sohib. Ya, pemirsa LKC TV dimanapun berada, masih ada satu lagi jenjang pendidikan yang barangkali pemirsa belum banyak yang tahu bahwa ternyata di Pondok Pesantren Islam Nusantara LKC ini ada pendidikan tinggi setingkat D1 dan juga S1. Ada Akademi Dakwah Indonesia ya, program belajar 1 tahun full beasiswa juga, dan ada masa tugas pengabdian dakwah selama 1 tahun, dan juga ada program S1 LKC Institute. Baik, kita akan coba bertanya kepada Ustadz Arif Setiawan ya. Kebetulan beliau juga selain kepala kepesantrenan, beliau juga urusan kemahasiswaan gitu. Baik, Ustadz Arif, mungkin pemirsa ya harus tahu juga gitu ya, bahwa di tempat kita ini ada sekolah yang jenjang pendidikan tinggi, Akademi Dakwah Indonesia dan juga LKC Institute gitu. Nah, apakah program ini juga akan menyiapkan semacam orang-orang yang memang disiapkan untuk terjun langsung di tengah masyarakat, dan berapa kuota yang dibutuhkan itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, kebetulan emang saya diamanai untuk mengurus kemahasiswaan di Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur ini. Ya. Jadi memang benar, jadi di Jatim ini didirikan memakai konsep link and match itu. Jadi bahwa di Jawa Timur ini, ya kebetulan Pak Fatur Rahman ini kan Ketua Dewan Dakwah Wilayah Jawa Timur. Beliau dari pendahulu-pendahulunya dikasih amanah bahwa di Jawa Timur ini dalam setahun diperlukan 600 dai. Sementara STID Jakarta yang jadi pusat pengembaliannya dai Dewan Dakwah itu, di kampus putranya aja cuma dalam setahun cuma bisa menciptakan sampai paling banyak 150 lulusan saja. Maka pimpinan pusat Dewan Dakwah akhirnya membuat yaitu konsep link and match itu menjemput anak-anak muda yang punya azam kuat untuk berdakwah, kemudian digembleng di Akademi Dakwah. Akhirnya insya Allah sudah sekitar hampir kurang lebih ada
40 cabang di seluruh Indonesia Akademi Dakwah itu. Salah satunya di Jawa Timur ini di Mojokerto. Dunia di Surabaya pindah ke Mojokerto ini. Bahkan setengah tahun yang lalu didirikan juga Akademi Dakwah Indonesia yang kedua di Jawa Timur, satunya di Magetan ya. Jadi Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur ini terutama di di Mojokerto ini emang disiapkan untuk ya tadi mengisi kekurangan dai yang ada di daerah itu ya. Insyaallah Pak Ifatur Rahman udah memproklamirkan bahwa dalam setahun kita akan menerima 10 calon dai putra dan 10 calon dai total 20, dan semuanya sudah disiapkan di pesantren ini karena ketika di Surabaya belum terintegrasi dengan baik. Kalau di pesantren ini sudah terintegrasi dengan baik, asramanya sudah siap, kemudian musrifnya sudah ada, kemudian dosen tetap yang mungkin di sini sudah ada, kemudian dosen-dosen yang dari Dewan Dakwah juga bisa didatangkan gitu ya. Jadi insya Allah Akademi Dakwah di Jawa Timur sudah siap untuk menyiapkan kebutuhan dakwah yang ada di Jawa Timur itu ya. Insya Allah tahun ini ya dibuka untuk 20 kuota untuk santri adi ya, 10 putra 10 putri, semuanya beasiswa. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini benar-benar Sekolah Akademi Dakwah Indonesia ini benar-benar kurikulumnya benar-benar kurikulum yang singkat dan padat, di mana di dalamnya selain ulumuddin yang singkat padat tadi ya, di dalamnya juga ada kompetensi karena memang dengan sekolah yang cuma setahun itu nggak mungkin, makanya beberapa muatannya dibikin kayak seperti daurah gitu, yaitu ada 9 kompetensi itu ya. Salah satu kompetensinya adalah memandikan mayat, kemudian kompetensi tipu nabawi dan seterusnya ya, bela diri dan seterusnya gitu. Itu nanti diberikan di antara 2 semester ketika mereka di sini itu ya. Selain itu mereka kelebihannya ketika mereka di pesantren mereka harus tunduk dengan yaumiyah yang berlaku di pesantren, dan inilah kelebihannya ada yang ada di Jawa Timur ini, karena mereka harus otomatis akan jadi contoh kayak gitu ya, karena mereka senior kayak gitu ya. Jadi ketika mereka melihat santri-santri yang junior aja udah bisa melakukan yaumiyah yang begitu padat dan berat itu, maka ketika mereka jadi calon-calon dai, maka mereka akan dapat seperti karakter ini lah ya, karakter building kayak gitu. Karena dengan situasi yang padat dan berat itu mereka akan jadi benar-benar dai yang tangguh gitu. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Iya, baik. Ini artinya walaupun pendidikan setingkat mahasiswa, tapi mereka tetap tinggal di asrama. Iya, tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Iya, baik. Pemirsa LTS TV dimanapun berada, kesempatan juga ini bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya mungkin tahun depan sudah menyelesaikan program pendidikan di SMA. Telah dibuka pendaftaran untuk Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur yang bertempat di Pondok Pesantren Islam Center Revisi, dan program ini sekali lagi full beasiswa dengan 1 tahun masa pendidikan dan 1 tahun masa tugas pengabdian dakwah. Maka jangan tinggalkan kesempatan ini, silakan segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu. Baik pemirsa LTS TV dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bincang-bincang akan kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa LTS TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan para pimpinan lembaga di Pondok Pesantren Islam Center Revisi. Dan sebagai kalimat penutup sebelum saya mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, Ustaz Rahmatin bisa disampaikan kalimat yang disampaikan kepada pemirsa apa ini? Silakan Ustaz.
Ya Ustaz, terima kasih. Sudah kami paparkan sedemikian detail ya. Barangkali masih ada informasi yang kurang, silahkan langsung saja berhubungan dengan kami di SD Alam Islami LKC yang tentunya tempatnya sama dengan alamat di pesantren. Insya Allah kami siap untuk membantu Bapak Ibu dalam berikan pendidikan yang terbaik, pendidikan dasar ini melalui program yang telah kami siapkan sedemikian rupa. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Rahmatin. Ustaz Mita, silakan. Baik, Bapak Ibu yang memiliki anak usia dini, usia 4 sampai 6 tahun, insya Allah KBTK LKC adalah tempat pendidikan yang tepat untuk membentuk generasi yang solih-solihah. Jadi untuk warga Kemuning, Mojodadi, Desa Mojorejo, Purworejo, Ngoro, dan Trawas bisa langsung daftarkan putra-putrinya di KBTK LKC. Baik, terima kasih Ustaz Mita. Silakan Ustaz Agung Purwono. Baik, terima kasih. Jadi semua yang disampaikan itu banyak sekali fasilitas yang sudah kita sediakan Ustaz. Fasilitas untuk anak-anak mengaktualisasikan dirinya, untuk upgrade dirinya, potensinya, semuanya sudah ada. Program juga ada, maka tidak ada alasan lagi bahwa mondok itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kami di LKC mulai dari PAUD sampai institut kita sediakan semua program supaya nanti anak-anak bisa belajar dengan nyaman gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Dilanjutkan Ustaz Gunanto Amintoko, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi terkait dengan semua yang sudah dipaparkan tadi untuk santri SMA ya. Jadi insya Allah nanti ke depannya tidak hanya memfasilitasi santri atau siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan biasa-biasa saja, tetapi insya Allah dengan bekal yang luar biasa, dengan program-program yang sudah kita sampaikan, insya Allah akan menjadikan santri yang benar-benar siap untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya lulus sekolah menengah atas kemudian selesai mboten, tapi bisa langsung praktek langsung, baik dimanapun mereka berada, dimanapun mereka nanti akan melanjutkan, insya Allah mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Ustadz Zulkifli, silakan Ustadz. Jadi dari saya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa LKC TV, jika memang Al-Azhar Kairu Mesir adalah cita-cita untuk menjadi tempat belajar, maka silakan daftarkan di Pesantren Internasional Azhar. Baik, terima kasih Ustaz Zulkifli. Silakan dilanjutkan Ustaz Sohibul Mutakin, silakan. Baik Ustaz. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa LKC TV, jika ingin anak panjenengan jadi orang alim, masuklah di peminatan kader ulama. Insya Allah menjadi orang yang alim dan soleh. Amin. Baik, terakhir Ustadz Anus Setiawan, silakan. Ya, seperti dari silakan ya. Jadi para pemirsa semua jangan ragu-ragu lagi. Semua tadi sudah memberikan informasi yang sangat komprehensif. Jadi di LKC ini, di pesantren LKC ini ya, jadi panjenengan nggak perlu khawatir lagi bahwa putra panjenengan nanti akan sudah terintegrasi ya, kemandiriannya, tafakuh fitinnya, kemudian adabnya ya, kemudian mungkin kalau panjenengan punya obsesi tentang masa depannya, insya Allah kami sudah memikirkan semuanya. Jadi semua sudah kita integrasikan dalam program-program yang sudah dipadatkan sedemikian rupa. Kiranya gitu nggak perlu ragu lagi untuk mendaftarkan di Pondok Pesantren Islam Pesantren LKC. Baik, terima kasih Ustadz Anus Setiawan. Ya, pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati Allah dan dimanapun berada, dengan berakhirnya bincang-bincang kita ini, maka berakhir pula acara talkshow kita pada pagi hari ini bersama para pimpinan lembaga di Pondok Pesantren Islam Nusantara LKC. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa terhitung hari ini 17 Agustus 2023 pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Nusantara LKC untuk tahun pelajaran 2024-2025 telah resmi dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi call center kami di 0321 685 0002 atau silakan kunjungi website kami di www.lkc.com. Dan mari bersama-sama kita wujudkan generasi-generasi yang beradab, penghafal Al-Quran dan Al-Hadis bersama Pondok Pesantren Islamic Center LKC Mojokerto, Jawa Timur.
Dari perpustakaan LKC, saya Samsul Arif bersama seluruh kerabat kerja LKC TV menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada siaran-siaran kami selanjutnya. LKC TV menebar dakwah menggapai mardhatillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا